Halo semuanya, kalian pernah nggak ngalamin komputer yang tiba-tiba lemot, file penting hilang, atau muncul pesan aneh di layar? Nah, itu bisa jadi bukan masalah biasa, tapi serangan virus komputer. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas mulai dari apa itu virus komputer, jenis-jenisnya, cara penyebarannya, dampak yang ditimbulkan, sampai cara penanganan dan pencegahannya. Dan sama saya, Yolanda Gertovia Sibuan dengan NIM 240170168. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita bergantung pada komputer dan internet. Tapi sayangnya, di balik kemudahan itu ada ancaman yang sering gak disadari pengguna, yaitu virus komputer. Virus bisa menyerang kapan saja dan menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan data, kehilangan informasi penting, hingga gangguan sistem. Makanya penting banget buat kita memahami apa itu virus komputer, bagaimana cara penyebarannya, serta bagaimana cara menanganinya dengan benar. Virus komputer itu mirip banget sama virus di dunia nyata. Kalau virus biologis bisa nyerang tubuh manusia, virus komputer menyerang sistem perangkat kita. Dia adalah program berbahaya yang bisa menyusup tanpa izin, menggandakan diri, dan bikin sistem kacau. Biasanya, virus ini menempel di file atau aplikasi yang kita jalankan. Tujuannya bisa macam-macam, seperti merusak data, mencuri data, atau mengganggu kinerja komputer. Virus komputer punya berbagai bentuk dan cara kerja. Yang pertama, boot sector virus. Virus ini menyerang bagian awal sistem, yaitu area boot pada hard disk. Jadi, setiap kali kamu nyalain komputer, virus ini langsung aktif duluan. Contohnya kayak Nicelamelo virus. Yang kedua, file infector virus. Nah, ini yang sering banget kita temui. Virus ini menempel di file program kayak .exe atau .com dan aktif pas filenya dibuka. Contohnya kayak Cascade dan Jerusalem. Yang ketiga yaitu makrovirus, virus yang kelihatannya sederhana, tapi dia menyerang file Word atau Excel dan nyebar lewat dokumen yang dikirim ke orang lain. Contohnya seperti Melissa virus. Yang keempat yaitu polymorphic virus. Ini jenis virus yang cerdas banget, soalnya dia bisa berubah bentuk setiap kali nyebar, jadi nggak ketahuan sama antivirus, makanya deteksinya susah banget. Contoh dari virus ini seperti MacBook dan Satanbook. Yang kelima yaitu ransomware. Nah, ini yang paling ditakuti. Ransomware bisa ngunci data kamu, terus minta tebusan supaya filenya bisa dibuka lagi. Contohnya seperti WannaCry atau Petya. Yang keenam yaitu worm, atau cacing komputer. Berbeda dari virus lain, worm nggak butuh file inang. Dia bisa nyebar sendiri lewat jaringan internet. Pernah dengar I love you virus? Nah, itu salah satunya. Yang ketujuh yaitu Trojan horse. Dari luar kelihatannya aman, padahal berbahaya. Biasanya menyamar jadi aplikasi gratisan, tapi diam-diam mencuri data pengguna. Contohnya seperti virus Trojan. Serem banget kan? Sekarang pertanyaannya, gimana sih virus-virus ini bisa masuk dan nyebar ke komputer kita? Virus komputer bisa masuk lewat banyak jalan. Yang paling umum itu lewat flash disk, email mencurigakan, download dari situs gak aman, atau bahkan wifi publik. Kadang, virus juga bisa aktif otomatis begitu komputer dinyalakan. Dan yang parah, beberapa virus bisa nyebar ke komputer lain di jaringan yang sama tanpa kamu tahu. Nah, kalau udah nyebar, efeknya bakal gimana sih ke komputer kita? Dampak serangan virus komputer bisa dibilang gawat banget. Pertama, data penting bisa hilang atau rusak. Bayangin aja kalau tugas kuliah atau dokumen kerja kamu tiba-tiba lenyap. Yang kedua, komputer bisa jadi lemot parah dan sering crash. Yang lebih parah, ada juga virus yang nyuri data pribadi kayak password, mail, bahkan informasi rekening. Bahkan di beberapa kasus, virus bisa bikin jaringan internet kantor lumpuh total. Kalau udah gini, bukan cuma bikin panik, tapi juga bisa rugi besar. Tapi jangan khawatir, masih ada cara buat menanganinya. Kalau komputer kamu terinfeksi virus, langkah pertama jangan panik. Segera perhatikan tanda-tanda aneh di komputer. Kalau performa menurun atau file berubah tanpa sebab, segera curigai adanya virus. Langsung jalankan antivirus yang terpasang di komputermu, dan lakukan pemindaian penuh atau full scan. Kalau ditemukan ancaman, hapus atau karantina file yang terinfeksi. Kalau virusnya bandel dan nggak bisa dihapus, reboot komputer ke safe mode. Dalam mode ini, sistem berjalan tanpa menjalankan program tambahan, jadi virus nggak aktif dan lebih mudah dibersihkan. Kalau sistem udah parah banget dan file penting ikut rusak, lakukan sistem restore untuk mengembalikan komputer ke kondisi sebelum terinfeksi. Kalau masih nggak berhasil, langkah terakhir adalah install ulang sistem operasi. Tapi jangan lupa backup dulu data pentingmu. Banyak virus menyebar lewat flash disk atau hard disk internal. Jadi sebelum dicolok lagi, pindai dulu dengan antivirus biar virusnya nggak balik lagi ke sistem utama. Mencegah jauh lebih mudah daripada memperbaiki. Berikut beberapa cara biar komputer kamu tetap aman. Yang pertama, gunakan antivirus yang terpercaya dan pastikan selalu diupdate. Yang kedua, jangan sembarangan download dari situs yang nggak jelas. Yang ketiga, hati-hati sama email mencurigakan dan link yang nggak kamu kenal. Yang keempat, update sistem operasi secara rutin, karena update itu biasanya nutup celah keamanan. Yang kelima, gunakan firewall untuk menahan akses mencurigakan. Yang keenam, selalu backup data penting. Dan yang terakhir, gunakan kebiasaan aman dalam penggunaan komputer. Kesimpulannya, virus komputer adalah ancaman yang dapat merusak sistem, mencuri data, dan mengganggu kinerja perangkat.
Penyebarannya sering terjadi karena kelalaian pengguna dalam membuka file atau mengunduh dari sumber tidak aman. Dampaknya bisa berupa kerusakan sistem dan kehilangan data penting. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan seperti menggunakan antivirus, memperbarui sistem, dan menjaga kebiasaan aman saat berinternet. Dengan memahami variasi, penyebaran, dan penanganannya, pengguna dapat menjaga keamanan komputer dan lingkungan digitalnya tetap terlindungi. Selalu waspada, gunakan antivirus, jangan sembarangan klik link, dan jaga data pribadimu baik-baik. Karena pada akhirnya, keamanan komputer bukan cuma soal program yang kita pakai, tapi juga soal kesadaran penggunanya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga video ini bisa membantu teman-teman menjadi lebih paham mengenai virus komputer, serta cara penanganan dan pencegahannya.